Selanjutnya yang terakhir ada teori dan praktik konseling analisis transaksional. Pendekatan analisis transaksional berlandaskan suatu teori kepribadian yang berkenaan dengan analisis struktural dan transaksional. Teori ini menyajikan suatu kerangka bagi analisis terhadap 3 kedudukan ego yang terpisah, yaitu orang tua, dewasa, dan juga anak. Tujuan konseling analisis transaksional adalah untuk membantu klien dalam membuat keputusan-keputusan baru yang menyangkut tingkah lakunya, sekarang dan arah hidupnya. Tujuannya adalah untuk mendorong klien agar menyadari bahwa kebebasan dirinya dalam memilih telah dibatasi oleh keputusan-keputusan diri mengenai posisi hidupnya dan oleh pilihan terhadap cara-cara hidup yang deterministik. Menurut Eric Berne, dalam bukunya terdapat 4 tujuan yang ingin dicapai dalam konseling analisis transaksional, yaitu yang pertama, konselor membantu klien yang mengalami kontaminasi atau pencemaran atau status ego yang berlebihan. Yang kedua, konselor berusaha membantu mengembangkan kapasitas diri klien dalam menggunakan semua status egonya yang cocok. Yang ketiga, konselor berusaha membantu klien di dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya. Yang keempat, yaitu membantu klien dalam membebaskan dirinya dari posisi yang kurang cocok, serta menggantikannya dengan rencana hidup yang baru atau naskah hidup yang lebih produktif. Selanjutnya, fungsi dari analisis transaksional ini terletak pada usaha konselor menganalisis transaksi klien dengan teknik-teknik konseling, yaitu yang pertama, berusaha meletakkan tanggung jawab pada klien, karena pada hakikatnya setiap individu itu hendaknya bertanggung jawab atas kehidupannya. Maka analisis transaksional ini juga mengarahkan agar pada diri klien tumbuh rasa tanggung jawab dan kemampuan untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupannya. Selanjutnya, menyediakan lingkungan yang menunjang serta memisahkan mitologi dengan realita, karena pengaruh skrip banyak klien dipengaruhi oleh metodologi yang telah diadaptasinya sejak lama, sehingga selanjutnya melakukan konfrontasi atas keanehan yang tampak. Keanehan atau keadaan ego state klien yang tidak seimbang dapat diperbaiki konselor dengan melakukan konfrontasi. Teknik konseling analisis transaksional ini yaitu analisis struktural, metode-metode didaktif, kursi kosong, permainan peran, percontohan keluarga, analisis upacara, hiburan dan permainan dan ketegangan, dan analisis skenario, dan juga analisis transaksional. Yang pertama, teknik-teknik konseling analisis transaksional banyak menggunakan teknik-teknik pendekatan Gestalt. Yang pertama ada metode didaktif, karena di analisis transaksional menekankan pada domain kognitif. Prosedur mengajar dan belajar merupakan dasar dari teori ini. Yang kedua ada kursi kosong. Teknik ini merupakan adopsi dari teori Gestalt. Teknik ini biasanya digunakan untuk struktural analisis. Mixnall pada tahun 1976 mendeskripsikan bahwa teknik yang menggunakan 2 kursi ini merupakan cara yang efektif untuk membantu konseling mengatasi konflik masa lalu, misalnya konflik masa lalu dengan orang tuanya atau orang lain pada masa kecil. Yang ketiga yaitu bermain peran. Bermain peran atau role playing biasanya digunakan dalam konseling kelompok di mana melibatkan orang lain. Anggota kelompok lain dapat berperan sebagai ego state yang bermasalah dengan konseling.
Yang keempat, ada penokohan keluarga atau family modeling. Family modeling ini adalah teori untuk melakukan struktural analisis yang pada umumnya berguna untuk menghadapi kontan parent, kontan adu atau kontan shield. Dan yang keempat yaitu ada analisis ritual dan juga waktu luang. Di dalam analisis yaitu analisis transaksi, termasuk di dalamnya adalah identifikasi ritual dan mengisi waktu luang yang digunakan dalam structuring of time. Selanjutnya yang kedua itu ada tahapan proses konseling analisis transaksional. Di dalam tahapan proses konseling analisis transaksional ini itu juga ada 4. Yang pertama, bagian pendahuluan digunakan untuk menentukan kontrak dengan klien baik mengenai masalah maupun tanggung jawab kedua pihak. Yang kedua, pada bagian kedua baru mengajarkan klien tentang ego state dengan diskusi bersama klien. Yang ketiga, membuat kontrak yang dilakukan oleh klien sendiri yang berisikan tentang apa yang dilakukan oleh klien, bagaimana klien akan melangkah ke arah tujuan yang telah ditetapkan, dan klien tahu kapan kontraknya itu akan habis. Dan yang keempat itu ada setelah kontrak ini selesai baru kemudian konselor bersama klien menggali ego state dan memperbaikinya sehingga terjadi dan tercapainya tujuan konseling. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.